Kematian diberi arti baru, yakni saat peralihan dari hidup di dunia menuju hidup kekal. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan pula tubuh kita yang fana ini, secara khusus Bapak, Opa Filipus Aloysius Bisara, dan anak, cucu, cicit Aloysius Bisara Junior yang terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Pada malam hari ini, kita berkumpul bersama untuk mendoakan Bapak, Opa Filipus Aloysius Bisara, dan anak, cucu, cicit Aloysius Bisara Junior yang telah meninggal, agar mereka boleh menerima cinta kasih dari Allah melalui kebangkitan dan hidup kekal. Pada malam hari ini, pada kesempatan yang berahmat ini, kita semua kembali berkumpul di tengah keluarga ini untuk bersama-sama menyatukan hati dan batin kita untuk mempersembahkan wujud intensi kita kehadirat Tuhan, untuk memohon keselamatan kekal, mohon rahmat kasih dan kerahiman Tuhan bagi Bapa, Opa saudara kita terkasih Filipus Aloysius Bisara dan anak cucu cicit Aloysius Bisara Junior yang telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Untuk itu, marilah di awal perayaan kudus ini kita menyadari diri di hadapan Tuhan atas segala kerapuhan dan sebagai manusia yang selalu salah, jatuh dalam salah dan dosa. Dengan penuh kerendahan hati kita mohon rahmat, pengampunan dan belas kasihan daripadanya. Saudara-saudari seiman, kita semua dituntut untuk selalu hidup seturut kehendak dan sabda Allah. Karena sabda Allah adalah sabda yang menyelamatkan. Kita yakin dan percaya sabda Allah telah menyelamatkan Bapak, Opa Filipus Aloysius Bisara, dan anak, cucu, cicit Aloysius Bisara Junior. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada keterangannya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Mereka yang sudah menemukan Tuhan, hidupnya gembira dan tidak pernah mengeluh, ya. Benar-benar sudah tahu apa yang diinginkan Tuhan. Mereka menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan bagi mereka memang sudah betul-betul orang dengan lintas. Kalau kita masuk dalam konteks kita di Indonesia ini, orang sudah lintas agama. Dia tidak pusing lagi dia ini bergaul dengan orang agama Hindu ke Buddha ke Islam ke apa, tidak. Mereka ini sudah masuk kategori orang bilang ya being religion. Jadi orang hanya memang orang beragama. Dan dalam pergaulan mereka tidak mempersoalkan siapa temannya, agama apa dia, apalagi sibuk dengan tata cara. Tapi mereka lebih sibuk, mereka lebih ini bagaimana menjalankan ajarannya. Saya ingat dari Bapak itu adalah bagaimana membangkitkan optimisme. Dan kalau itu tidak atas dasar spiritualitas yang bagus, yang kuat, kemampuan itu tidak ada. Betul-betul hidup berserah diri pada Tuhan, penyelenggaraan Tuhan. Usaha manusia harus betul-betul optimal. Sisanya Tuhan yang tentukan. Jadi saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih buat semua ya kita yang ada di sini. Itu beberapa cerita kesaksian saya mengenai Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Bapak Allah besar ini.